Masih melanjutkan pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Bagi teman-teman yang mau chat langsung di WA saya di 081 665 8779 ya. Dan yang belum terjawab ya sabar ya, semuanya pasti akan saya jawab. Dan mungkin kalau yang WA ada yang kelewatan belum dijawab atau jawabnya terlambat, mohon dimaafkan ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Anton ya. Assalamualaikum Pak, saya baru belajar mencetak indukan dari alam. Banyak yang menertawakan saya. Nah, setelah lihat video Bapak, insya Allah saya yakin. Mohon doa dan arahannya ya Pak. Ya, saya Anton dari Kalimantan Tengah. Saya kalau berhasil, saya berjanji akan menemui Bapak. Boleh ya Pak? Ya, kepada Pak Anton yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi namanya orang usaha itu pastilah ya. Akan ada kendala, akan ada ujian. Ya, akan ada, ya kalau saya katakan itu sebagai support atau motivasi diri aja. Kita ambil positif saja ya. Jadi mungkin kalau ada orang menertawakan, itu sebagai penyemangat buat kita untuk maju terus. Awal saya budidaya ikan gabus sekitar 13 tahun yang lalu. Saat saya mulai belajar untuk membesarkan ikan gabus yang saya dapat dari alam, kemudian saya mulai menangkap sendiri lewat mancing, bahkan saya membeli dari tangkapan orang. Itu juga sama. Ya, teman-teman ada yang mungkin sedikit mencibir ya kan. Bahkan ada orang yang memang bekerja di sebuah titik-titik ya. Itu yang mereka memang profesinya di dunia perikanan. Juga waktu itu kalau saya katakan negatifnya ya mungkin orang Jawa bilang ngedondoni ya. Jadi mematahkan semangat. Justru disitulah kadang kalau kita usaha memang sesuatu yang belum lazim, kadang tidak banyak di masyarakat. Kita menjadi pemula, baru mulai banyak sekali tantangannya. Ya, ingat, kadang yang membuat down itu juga bukan dari orang lain juga. Kadang dari orang terdekat kita kadang yang membuat kita menjadi down. Ya, mungkin dari istri, mungkin dari orang tua ya. Karena apa? Melihat kita belum menguasai atau baru mau memulai. Ya, biasanya kan kalau kita nyarankan bisnis, biasanya bisnis yang umum-umum saja. Kalau ikan ya udah lele saja, piara, nila atau yang lainnya sudah umum, sudah memasyarakat. Kenapa mau mencoba ikan yang belum ada orang ternak di sini, nanti jualnya susah. Nah, seperti itu kadang motivasi yang bukan malah membangun, justru kadang malah membuat kita menjadi down. Tetapi kita harus positif saja ya, kita harus menerima semua itu sebagai motivasi diri agar kita berusaha untuk belajar, maju dan terus tetap berusaha untuk maju ya. Pak Anton tetap semangat ya, dan itu harus ditunjukkan bahwa semua itu bisa dipelajari kok ya, semua itu bisa dipelajari. Apalagi kalau orang membuat kita down, kita kan juga yakin bahwa ikan gabus ini adalah suatu peluang prospek yang luar biasa. Pasarnya jelas, manfaatnya jelas. Ya, kita bisa untuk memperjuangkannya. Ya, semoga sukses Pak Anton ya yang ada di Kalimantan Tengah. Tetap semangat dan jangan pernah patah arang. Berikutnya dari Bapak Yulianto yang ada di Sukoharjo. Pak Yulianto yang ada di Sukoharjo. Saya mau bertanya Pak tentang ikan gabus. Saya di sini dapat dari mancing Pak ikan jantan dan betina. Saya mau coba budidaya ikan kutuk atau gabus sendiri. Sudah saya jadikan satu kolam selama 2 minggu. Ini kok belum ada tanda-tanda bertelur ya Pak? Padahal ikan tidak berantem dan saya sudah lihat dan terapkan langkah-langkah yang Bapak jelaskan di video YouTube sebelumnya. Mohon solusinya ya Pak. Nuwun Pak. Oke Pak Yulianto yang ada di Sukoharjo. Jadi begini Pak. Kalau Bapak mendapatkan ikan gabus di alam,
jantan atau betina gitu ya. Jadi jangan serta-merta kok berpikir ini harus bertelur. Ya, step by stepnya harus dilakukan. Pertama, ikan itu dijinakkan dulu. Ya, oke, pertama kita nggak usah milih acak, jantan, betina, nggak usah dipikir. Acak aja, jumlah 5 atau 10 atau bahkan lebih bersama-sama dalam satu kolam, jinakkan dulu. Dengan langkah yang sudah saya contohkan di video sebelumnya. Airnya pendek, ikan taruh situ. Puasakan dulu 3-4 hari, 5 hari, coba kasih ikan kecil-kecil mau makan. Kasih ikan lagi mau makan. Nah, sudah mau makan airnya ditinggikan sedikit. Ya, separuh lah 50 cm. Kasih makan lagi. Nah, setelah sudah mulai lahap, baru di situ dipilih. Dipilih mana yang jantan, mana yang betina. Dan saat memilih jantan dan betina itu, cari yang minimal secara fisik sudah mulai dewasa. Kalau ikan tangkapan alam, kira-kira saja. Kita nggak akan tahu umur dia di alam berapa. Kita ambil yang minimal bobot 500 gram, ya setengah kilo ke atas. Nah, di situ kita pilih nih, kita pilih jantannya, kita pilih betina. Kemudian di betina itu kita juga lihat, ya kita lihat di situ sudah ada bakalan telur atau belum. Ya, walaupun dia sudah dewasa, kadang di perutnya masih kosong, belum ada telurnya. Kalau memang dari sekian banyak itu belum ada telurnya, ya untuk apa kita campur? Untuk apa kita jodohkan? Jadi Bapak di situ memilih jantan betina, betina terutama sudah ada telurnya, dipegang empuk perutnya. Nah, ya, agak lembut perutnya, oh ada telurnya. Ditaruh sudah mulai melebar perutnya, enak telurnya. Nah, di situ ada harapan kalau dijodohkan. Walaupun dalam masa penantian dia kasih makan, telurnya mulai menua, kemudian bisa nanti mijah untuk keluar. Jadi langkah-langkahnya begitu Pak Yulianto. Bukan kebanyakan yang saya terima dari telepon-telepon para pemirsa atau teman-teman, dapat jantan betina asal campur aja, ditunggu 3 bulan, 6 bulan, ya nggak bertelur-telur, wong belum ada bakalan telurnya. Itu kalau dari liar. Jadi ini Pak yang perlu diperhatikan, mau ditunggu sampai kapanpun, kalau belum ada telur di perutnya, dicampur nggak akan bertelur itu. Hanya menghabiskan pakan berapapun habis di situ. Ya, oke Pak Yulianto, nanti dicek kembali ikan gabusnya, jantan betinanya dicek kembali, ini sudah ada telurnya atau belum. Ya, sudah mulai matang gonatnya atau belum di situ. Ya. Oke ya Pak Yulianto, silakan nanti dicoba. Berikutnya pertanyaan dari Teguh Wibowo yang ada di Pemalang, Jawa Tengah. Setelah saya mengikuti channel YouTube Pak Suwandi, saya tertarik beternak ikan gabus. Untuk pemula, teknik terbaik untuk memulai beternak ikan gabus, berapa banyak benih ya Pak? Dalam proses pembesaran Pak Teguh Wibowo itu, kalau memang ya mau jadikan sebuah usaha, ya seriuslah dalam berusaha. Jadi kalau memang mau mencoba, ya minimal ada batas minimal lah ya. Jangan memang niat mau budidaya ikan gabus, ilmunya sudah jelas, tutorial di YouTube sudah saya ulas semuanya, piara cuma 100 ekor. Kan sayang sekali toh, waktunya juga menunggu. Toh tekniknya nggak begitu sulit cara budidayanya. Ya kan? Kalau memang mau meniat mau budidaya, ya minimal 1000 lah, coba 1000 ekor. Ya. Jadi kata-kata bahwa wah nanti kalau bisa nambah lagi banyak, nah itu minimal dari 1000 itu kalau memang mau niat usaha. Ya, bukan saya meremehkan yang mau mencoba 100, silahkan saja. Tetapi kalau memang niatnya ditanyakan mau untuk usaha, ya minimal coba 1000 dulu dengan kolam 5 meter persegi. Ya. Toh nunggunya sama piara 100 ekor, justru apa? Saya katakan di video saya sebelumnya, ikan gabus itu dengan piara 100 dengan yang 1000 itu cepat yang 1000 besarnya. Kenapa? Saat dia dipelihara 1000, mereka berebut makanannya. Sejak kecil mereka sudah bergerombol hidupnya bersama-sama. Saat 100 ekor ditebar di kolam, takut ikannya kalau dikasih makan. Dipecah dalam koloni yang jumlah sedikit, itu dia malah takut kadang biasanya. Awal-awalnya stresnya terlalu lama. Tapi kalau kita tertebar di 1000 ekor, itu dia akan saling mensupport teman-temannya untuk berebut makan.
Makanya dia kadang nggak takut kita dekati dengan tangan pun malah ngumpul. Ya Pak ya, jadi kalau memang di sini minimal berapa, saya sarankan minimal 1000 ekor. Kalau cuma 100 ekor nggak usah berharap nanti menjadi sebuah usaha. Karena begitu nanti mati nggak akan nyoba lagi, yakin. Kalau 100 ekor mati nggak akan nyoba lagi. Ya. Kenapa? Motivasinya hanya untuk coba-coba dan iseng-iseng saja. Oke ya, Pak Teguh Wibowo yang ada di Pemalang, Jawa Tengah. Berikutnya